Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pemain keturunan ini dinilai lebih layak dinaturalisasi. JIZ sayangkan pemain penting Timnas harus absen. Lini depan masih mandul, STY harus turunkan Malik. Coach Justin akui kecewa dengan strategi STY. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Momen menarik tersorot pada sesi pemusatan latihan jelang pertandingan kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski baru dinyatakan resmi menjadi WNI pada Selasa minggu lalu, Kelvin Verdong terlihat sudah akrab dengan beberapa pemain Timnas Indonesia, salah satunya Ragnar Oratmangun. Nampak Kelvin Verdong memukul bagian kepala dari Ragnar Oratmangun saat berjalan memasuki stadion jelang latihan yang digelar pada Minggu 9 Juni kemarin. Pemain NEC Nijmegen itu terlihat bercanda gurau dengan pemain yang juga berasal dari klub Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Alih-alih kesal, Ragnar Oratmangun justru membalas respon Kelvin Verdong dengan senyuman lebar. Kedekatan antar pemain seperti ini diharapkan mampu menambah chemistry para pemain dan dapat menutup kekurangan yang ada di pertandingan lalu. Timnas Indonesia asal Sintayong menelan pil pahit atas kekalahan menyakitkan dari Irak dengan skor 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola Coach Justin mengaku kecewa terhadap Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Irak lalu. Ia juga menyoroti soal jam pertandingan. Justin membenarkan pernyataan Sintayong tersebut soal pihak lawan tidak suka bermain siang. Namun menurutnya jam bermain ini tak hanya mempengaruhi Timnas Irak, tetapi juga para pemain kita yang berkarir di Eropa, seperti Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Saint Patinama, dan banyak lagi. Mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini meyakini jika melihat permainan tim Garuda di babak pertama seharusnya bisa mendapatkan 1 poin. Tim yang dipimpin oleh Jordi Amat itu memiliki banyak peluang di babak pertama, sementara Irak kesulitan menemukan ritme untuk penyerangan. Selanjutnya, anak asuh Sintayong bakal menghadapi Filipina pada 11 Juni besok. Dengan misi mendapat poin penuh demi menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda harus mampu meraih kemenangan. Timnas Indonesia dipastikan tampil tanpa Jordi Amat di laga lawan Filipina besok. Bek senior itu mendapatkan kartu merah langsung saat tim Garuda menjamu Timnas Irak. Hal ini membuat JIZ berbicara mengenai absennya Jordi Amat. Menurutnya, Amat adalah pemain yang sangat penting dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Meski menyayangkan absennya Jordi Amat, JIZ merasa Timnas Indonesia tidak perlu khawatir. Sebab banyak pemain belakang lain yang juga memiliki kualitas baik. Selain Jordi Amat ada Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan JIZ yang saat ini mengisi lini belakang tim Merah Putih. Di sisi lain, JIZ juga mengaku cukup percaya diri mengenai kemungkinan ia dimainkan saat Timnas Indonesia menjamu Filipina besok. Namun ia menegaskan bahwa semua keputusan soal pemilihan pemain ada di tangan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pelatih skuad Garuda Sintayong terlihat asyik menonton final Indonesia Open 2024 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pria asal Korea Selatan itu tiba sebelum pertandingan final nomor tunggal putri antara An Seong melawan Chen Yufei. Pelatih berusia 53 tahun itu terlihat cukup serius menonton pertandingan antara tunggal putri nomor 1 dan 2 dunia itu. Akan tetapi, Shin terpantau pergi meninggalkan Istora Senayan di pertengahan game ketiga. Kuat dugaan bahwa Shin hendak memimpin latihan Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Filipina. Laga tersebut akan berarti penting buat Timnas Indonesia sebab skuad Garuda butuh kemenangan untuk melenggang ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Patut dinanti seperti apa penampilan Timnas Indonesia di laga kontra Filipina nanti. Shin harus putar otak demi meraih 3 poin pada laga tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kemenangan impresif Timnas Putri Indonesia dengan skor 3-2 atas tuan rumah Bahrain
dalam laga uji coba di Stadion Ahli Klub Manamah, Bahrain pada Sabtu 8 Juni kemarin jadi penambah semangat untuk Garuda Pertiwi yang sedang dalam proses membentuk tim tangguh. Ini merupakan kemenangan kedua Garuda Pertiwi dalam laga persahabatan setelah sebelumnya anak-anak asuh pelatih Satoru Mochizuki ini mengandaskan Singapura dengan skor telak 5-1 di Stadion Madia Glora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Putri Indonesia Yopi Riwo mengatakan bahwa kemenangan ini layak didapatkan oleh Claudia Schoenemann dan kawan-kawan. Namun masih banyak pengerjaan rumah untuk tim meskipun kembali meraih kemenangan. Salah satunya adalah jarak antar lini yang kerap terlalu jauh. Timnas Indonesia dihantui problem pelik soal tumpulnya lini depan skuad Garuda sehingga tak mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir termasuk uji coba melawan Tanzania. Kekalahan 0-2 dari Irak sebelumnya juga mematahkan catatan impresif skuad Garuda yang selalu mencetak gol di 6 laga kualifikasi sebelumnya semenjak playoff melawan Brunei. Melawan Irak, Timnas Indonesia gagal mencetak satupun gol meskipun banyak peluang emas yang diciptakan ke gawang lawan. Saat itu pelatih Sintayong menurunkan trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk untuk mengisi peran 3 penyerang dari skuad Garuda. Bahkan Timnas Indonesia seharusnya bisa mencetak setidaknya 2 gol di babak pertama seandainya sejumlah peluang bisa dimaksimalkan. Dengan kondisi itu, peluang Malik Rizaldi untuk tampil sebagai starter cukup terbuka. Apalagi Arek Surabaya itu tampil impresif di BRI Liga 1 musim ini. Statistik Malik Rizaldi dengan Madura United cukup impresif setelah sang pemain mengumpulkan 12 gol dan 4 assist dari 36 pertandingan di musim ini. Serta di peringkat kedua klasemen sementara grup F, Indonesia hanya membutuhkan 3 poin untuk lolos ke putaran ketiga. Apakah Malik Rizaldi bakal diturunkan Coach Sintayong sebagai ujung tombak skuad Garuda di laga lawan Filipina nanti? Sebagaimana diketahui, Chance Raven sedang menjalani proses naturalisasi pada saat ini dan akan segera disumpah menjadi warga negara Indonesia. Raven selalu bermain dalam pertandingan yang dimainkan oleh Timnas Indonesia U20, namun belum bisa memberikan gol hingga kini. Meski demikian, bukan berarti penyerang FC Dordrecht U21 itu tidak punya kualitas bagus, karena Garuda Nusantara sebagai tim memang kesulitan di turnamen ini, sebab lawan-lawan yang dihadapi oleh tim asuhan Indra Syafri tersebut sudah memiliki taraf internasional. Namun di sisi lain ada satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Mauresmo Hinoke yang notabene adalah rekan setim Raven di Dordrecht. Dari 3 laga yang dimainkan sejauh ini, Timnas Indonesia U20 telah kebobolan 11 kali selagi hanya mampu mencetak 1 gol. Satu-satunya gol yang diciptakan Garuda Nusantara adalah melalui Mauresmo Hinoke yang mengeksekusi tendangan penalti dalam laga kontra Jepang yang berakhir 1-4. Penampilan Hinoke pun mencuri perhatian para pendukung Timnas Indonesia di media sosial. Selain 1 golnya tersebut, Hinoke memang terlihat beberapa kali memberi ancaman ke gawang Jepang sekalipun tak mendapatkan dukungan di lini serang. Timnas Indonesia U20 sendiri masih akan melakoni 1 pertandingan lagi di fase grup Toulon Cup 2024 dengan menghadapi Italia pada 12 Juni mendatang.